Udah? Apa? Belum, coy. Jadi itu kayaknya bisa invite yang ada di yang join gitu. Jadi emang orangnya harus join dulu. Ya. Halo, selamat siang, Bapak-bapak. Halo semuanya, selamat siang. Boleh dong komen dari mana? Halo, siang. Afrika Selatan, ini serius mas, dari Afrika Selatan. Dari Solo, halo mas Danis Toga dari Solo, hai. Ada dari Maluku, halo mas Saifullah, hai. Dari Mas Wahyu, perkenalkan saya Wahyu dari Medan. Halo Mas Wahyu, perkenalkan saya Dina. Salam kenal ya mas. Dari Mas Hafizul, anaknya Pak MWP. Bukan Mas, saya bukan anaknya Pak Mardigu. Saya timnya aja. Halo dari Semarang, halo Mas Hanifah Rahman dari Semarang. Halo, gimana kabar di Jogja? Alhamdulillah di Jogja baik-baik, Pak. Di sini kita semua masih pada lockdown. Kok aku nggak di absen mbaknya? Ini mas saya absen. Halo mas. Siapa mas namanya mas? Aku dari Sukabumi kak. Jauh ya soalnya dekat hati kita. Oh, bisa aja nih masnya, saya jadi malu kan. Lombok hadir. Halo dari Lombok Mas Mahendra. Hai, salam kenal. Halo dari Bali, hai. Salam dari Mojokerto, Kak. Halo Mas Abdul, salam dari Yogyakarta, Mas. Teman-teman semuanya lagi pada ngapain? Apa kabar? Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol-ngobrol, semoga teman-teman semua nih belum pada ngebul ya, dapetin insight-insight terus dari Santara. Karena kita seneng bagi-bagi ilmu. Halo dari Surabaya, hai. Kita akan mulai live-nya jam 2 siang ya. Salam dari Jakarta, ibu kota NKRI. Salam Pak dari Yogyakarta. Boleh, nyiapin cemilan boleh banget, nyiapin sambil makan boleh. Kita nonton hari ini, kita nonton live bersama salah satu pakar branding di Indonesia. Jogjanya di mana Kak? Di mana ayo? Oke, ini sepertinya sudah mau jam 2, kita mulai aja. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi di Live Santara ya bersama saya Nandina Agis nih, bisa dipanggil Mbak Dina ya. Kemarin banyak yang salah nyebut nama saya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kreatif branding di masa krisis
bersama pakar branding Pak Subiakto. Jadi kita tahu ya bahwa saat ini banyak bisnis melakukan efisiensi gitu, banyak yang melakukan pengurangan, ya efisiensi lah pokoknya. Terus jadi bukan tidak mungkin kalau biaya branding kita dari perusahaan yang sebelumnya itu tuh berubah gitu. Nah, kenapa isu ini jadi penting untuk dibahas? Karena ya jadi kita harus adaptasi gitu ya. Ketika ada kondisi yang berbeda, tentu apalagi saat-saat krisis seperti ini gitu, mungkin branding kita yang sebelumnya di perusahaan kita sebelumnya yang tadinya memang berhasil, siapa tahu pada saat ini tuh tidak bekerja lagi gitu, it's not working anymore. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang itu, dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang mengalaminya ya sebagian besar. Dan kita akan bersama Pak Subiakto. Beliau adalah seorang pakar branding yang mungkin teman-teman pernah tahu slogannya McD yang mana lagi selain di McD. Nah, itu adalah Pak Subiakto yang bikin. Kopiko yang bikin juga Pak Subiakto. Beliau juga pakar branding dari politik nih, jadi membranding beberapa calon-calon gubernur, calon-calon presiden seperti itu. Nah, sebentar lagi kita akan live bersama Pak Subiakto. Jadi teman-teman semua yang punya pertanyaan seputar branding di perusahaan di saat krisis seperti ini, harus apa? Harus saya apakan branding perusahaan saya gitu? Harus saya belokin kemana? Atau saya harus tetap di branding saya yang sekarang gitu? Tulis di komen, nanti mudah-mudahan bisa kita bahas seperti itu. Oke. Mas Asep kayaknya Pak belum ini deh. Aku udah kirim ke Pak Mas Asep. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, ada yang komen, tolong confirm pembelian saham Nasi Uduk Palagan. Nah, Nasi Uduk Palagan ini baru aja sehari dia udah 80-an%, teman-teman. Jadi tinggal sedikit lagi. Dan pembeliannya sekarang sudah minimal berapa? Sudah minimal 300.000 rupiah udah bisa punya bisnis Nasi Uduk Palagan. Jadi teman-teman coba cek sekarang di aplikasi Santara. Sekarang udah tinggal 20% lagi nih slotnya. Jadi teman-teman yang belum beli saham Nasi Uduk Palagan, boleh langsung ceki prospektusnya di sana. Kalau branding diri sendiri buat dapetin boleh tanya sama Pak Bib nanti Mas. Halo, selamat siang Pak Bi. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Bi, apa kabar? Baik. Lagi di mana ini Pak? Di rumah aja. Lagi di rumah ya Pak? Lagi ngapain Pak biasa jam segini? Lagi stres. Waduh, lagi stres Pak. Nanti kita ngobrol stres bareng-bareng nih Pak kayaknya Pak, sama netizen juga nih Pak. Ini info buat Anda. Setiap kali saya monitor Santara Co-IP ini, selalu ada echo. Jadi saya pembicara kemarin itu ada suara pengikut. Suara ikutan. Eko suara Coba ya, saya buka ya. Gitu ya. Ya. Oke, kalau sekarang gimana Pak? Apakah oke Pak? Masih ada. Tapi suara saya jelas nggak Pak? Jelas, suara saya nggak jelas. Oh, suara Bapak jelas kok Pak? Oh, jelas ya? Jelas Pak. Ada ekonya nggak? Enggak kok. Oh iya, berarti saya nggak perlu pakai. Tidak bergema kok Pak, baik-baik saja. Oke. Pak, saya perhatiin kayaknya Pak Bi lagi sering banget live di mana-mana nih Pak. Oh, enggak sih, cuma live di IG saya aja. Oh, kayaknya frekuensi live-nya tuh sering sama ini kan turun terus. Oke Pak, boleh apa?
Oke, Pak, sekarang jelas ya suara saya, Pak ya? Ya, halo. Halo, apakah suara saya jelas, Pak? Ya, jelas. Oke, Pak, baik, Pak, baik. Kali ini live bersama Santara kita akan membahas tentang branding, Pak, tentang branding di masa krisis seperti ini, Pak. Ya. Ya, Pak, mungkin Pak Bi boleh perkenalan dulu nih ke teman-teman semua netizen Santara yang ada di sini. Kita menyebutnya teman Santara gitu. Apa namanya? Teman Santara, Pak. Oh, Preman Santara. Teman, Pak. Oh, teman. Teman Santara. Saya dengannya Preman Santara. Waduh. Mungkin bisa disapa dulu, Pak, teman-teman Santara ini yang lagi pada nonton live. Oke, teman-teman Santara. Saya Pak Bi. Saya pensiunan tukang brand. Ya, pensiunan sudah 50 tahun praktek. Jadi sudah bosen bikin brand. Jadi saya sharing-sharing aja. Sharing-sharing ya, Pak ya. Ya. Iya, Pak Bi ini kan cukup ya menjadi praktis yang cukup berpengalaman ya Pak di bidang branding nih Pak ya. Ya. Ini nih Pak, ini yang kita bahas sekarang adalah gimana perusahaan harus membelokkan brandingnya, atau haruskah perusahaan itu membelokkan brandingnya dia yang sebelumnya di saat masa-masa krisis seperti ini gitu Pak. Kayak apakah positioning brand dia pada saat-saat seperti ini masih berlaku gitu Pak. Nah, karena di masa seperti ini kan banyak bisnis yang terkena imbas ya Pak ya, dan ada juga yang omsetnya menurun sampai sama sekali nggak bisa jualan, ada yang melakukan efisiensi, bahkan melakukan pengurangan gitu. Tapi juga ada yang mendapatkan keuntungan dan ada juga yang masih berjalan lancar gitu Pak. Nah, gimana nih Pak pandangan Pak Bi terhadap branding bisnis di saat-saat seperti ini Pak? Ya, suaranya masih eko. Kata teman-teman nih, yang teman Santara juga. Saya. Oh, oke. Tapi di sini jadi oke, yang penting Anda jelaskan. Teman-teman yang lain nggak penting. Oke, baik Pak. Oke, begini. Tolong dibedain dulu antara pemasaran sama branding. Ya, ini teman-teman kebanyakan ngaco nih, dikacoin jadi satu. Ya. Jadi antara bisnis sama brand itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau bisnis itu yang diperhatikan adalah demand yang akan membeli. Banyak disuruh pakai earphone nggak ada biar nggak gemas. Oke Pak, sebentar ya Pak ya. Ada earphone nggak? Ya, sekarang ada eko nggak? Masih ada eko. Yes. Sebentar ya Pak ya. Gini, kalau bisnis itu yang diperhatikan adalah orangnya. Kalau brand yang difokuskan adalah benak konsumennya. Oke. Jadi nggak ada hubungannya antara pasar dengan brand. Contohnya, Kodak itu bisnisnya sudah mati, tapi brandnya masih hidup. Ya, Odol itu adalah brand untuk pasta gigi di zaman dulu. Ya, dan itu ternyata sampai sekarang masih diingat orang, namanya odol. Ya. Sementara produknya sudah nggak ada. Jadi tidak selalu brand itu terkait dengan pemasaran. Nah ini yang harus disamakan dulu persepsinya. Karena kalau enggak nanti rancu nih. Saya ngomong apa nanti teman-teman taunya apa gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman bilang bahwa di masa krisis ini apakah brand saya harus berubah? Jawaban saya tidak. Ya. Karena di masa krisis itu yang mengecil adalah pasarnya. Tapi otak konsumen tidak mengecil.
ya. Sekarang saya mau tanya, pada waktu sebelum COVID, Anda ingat nggak brand Indomie? Ingat, Pak. Nah, sekarang setelah COVID, Anda masih ingat nggak brand Indomie? Masih, dan saya selalu Nah, mencari Indomie. nah gitu. Jadi, beda antara pasar dan brand. Ya. Hmm. Contohnya sekarang, Nescafe. Ya, kopi Hmm. Nescafe. Gara-gara dalgona, sekarang di pasaran kosong. Ya, Iya, habis, Pak. Habis dia di minimarket habis itu, kan? Pak. Iya, Nah, saya mau tanya sama Anda masih ingat kan nama Nescafe? masih, Pak. Nah, jadi antara ingatan dengan pasar tidak sama. Oh, Ini tidak sama ya, Pak ya? ya, jadi kalau krisis itu yang mengecil pasarnya. Tapi otaknya konsumen tidak mengecil. Apakah setelah krisis otak Anda mengecil? Tidak. Nah, oleh karena itu, brand tidak perlu berubah. Karena justru pada saat krisis seperti sekarang, banyak yang tiba-tiba tiarap. Karena bisnisnya tiarap. Ya. Karena Ya? bisnisnya tiarap, budget untuk iklannya tiarap, budget communication tiarap, akhirnya tidak bersuara mereka. Pelan-pelan hilang Hmm. dari ingatan Anda. Hmm. Hmm. Nah, mumpung orang lagi tiarap, kita harus teriak. Nggak usah teriak. Kita berbisik saja orang mendengar. Oh, oke, oke, oke. Nah, salah satu ini menjawab pertanyaan Anda. Pak Bim ngapain sih setiap malam live sama tokoh-tokoh atau teman-teman Iya. UKM? Ngapain coba? Karena saya tidak mau hilang dari ingatan Anda. Baik, baik, Ya. baik, baik. Jadi itu namanya adalah evoke list. Jadi kalau saya mengatakan satu produk kategori, misalnya saya bilang HP gitu ya, maka di Ya. kepala Anda akan ada daftar nih. Apa aja daftarnya, Mbak? Saya bilang HP. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Kalau saya bilang, saya mau beli HP, menurut Mbak, merek apa yang bagus? Anda punya daftar nggak? Punya, punya. Punya. Nah, apa aja misalnya? Ada iPhone, Yang paling Pak. bagus apa? iPhone. iPhone. Terus, Apple ya. Apple, udah itu, Samsung. udah gitu. Samsung. Terus, Apple sama Samsung sih, Pak, saya. oke, itu cuma 2 aja listnya. Oke, Iya, mungkin ada berarti lagi dalam evoke list mm, mungkin ada Xiaomi gitu, Pak. ada Xiaomi, Iya. ya, ada Oppo, ya. Ada Nah, Oppo, ada Vivo. itu namanya evoke list. Mm-mm. Jadi setiap kali saya menyebut satu produk kategori, maka di dalam benak konsumen itu ada ada list ya, namanya evoke list. Kalau saya bilang mobil, Anda ada daftar nggak? Ada. Ada Tesla. Apa aja misalnya? Ya, Tesla. Ada Tesla, ada Ford, Ya, ada apalagi? apa ya? Innova kali, Pak. Innova, oke. Ya, Jauh banget ya, Pak ya. jadi yang namanya evoke list itu nggak sama antara Anda dengan pendengar yang lain, itu nggak sama. Jadi itulah tujuan dari branding. Jadi branding adalah memasukkan brand kita ke dalam evoke list setiap konsumen. Yang harus Oh, oke. dipertahankan jangan sampai mencelat keluar nih. Banyak tadi merek mobil yang nggak masuk ke dalam evoke list Anda. Misalnya Porsche nggak masuk ya. Iya. Kemudian Mini Cooper nggak masuk. Gitu Iya, kan. benar-benar PW. Nah, PW Ya udah gitu. ada. Itu nggak boleh Oke. mental dari konsumen kita. Oleh karena itu di zaman krisis maupun tidak, kita harus memelihara evoke list itu. Itu adalah kerjaan branding ya. Nah, kalau yang Anda sebut tadi ada iPhone, ada Tesla, itu namanya top of mind. Yap. Dan top of mind itu adalah cita-cita atau KPI dari semua usaha branding. Jadi branding itu bukan hanya brand awareness, bukan hanya brand knowledge, bukan hanya brand liking, bukan hanya brand preference, bukan hanya brand loyalty, tapi harus menjadi top of mind. Ya, nah Oke, ini. Pak. Untuk menjadi top of mind, itu Anda memerlukan apa yang disebut invoke, ada pengungkit. Kalau Apple ada Steve Jobs, ya. Kalau Tesla ada Elon Musk. Elon Musk. Jadi, nah dalam kaitan ini, maka Elon Musk dan Steve Jobs
perlu membangun personal brand. Jadi antara produk brand dengan personal brand itu terkaitnya seperti itu. Ya, kalau Indomie terkaitnya sama Indofood, itu namanya corporate brand. Kalau Kopiko terkaitnya sama Mayora, itu namanya corporate brand. Jadi ini apa namanya yang penting. Kalau Santara ada yang namanya Mardigu. Jadi Mardigu harus memelihara personal brandnya sesuai dengan value-nya Santara. Saya kira itu jawaban saya. Oke Pak, tadi kan saya sempat tertarik dengan bahasan top of mind nih Pak. Saya tuh sempat pernah mendengarkan bahwa brand-brand yang berada di top of mind itu hanyalah brand nomor 1 dan nomor 2 gitu Pak. Yang ada di ingatan yang pertama dan yang kedua. Dan sementara brand-brand yang ada di bawah itu, di bawah ranking-ranking tersebut itu tuh bisa cepat, tidak masuk ke dalam pikiran kita gitu, nggak masuk ke dalam top of mind kita. Dan yang jadi pemenang adalah tetap 2 orang yang jadi top of mind itu. Apakah begitu Pak? Apakah yang lain tidak terhitung gitu? Ya, itu gimana Pak itu konsepnya? Top of mind itu cuma 1. Ya. Yang lainnya itu perlu bantuan supaya naik, namanya info. Info itu bisa berupa orang, bisa berupa slogan, bisa berupa tagline. Anda mungkin tidak ingat sama Kopiko, tapi kalau saya bilang gantinya ngopi, Anda tiba-tiba ingat Kopiko. Ya, jadi, betul Pak. Kalau di dalam riset itu namanya ada yang mention dan no mention. Jadi kalau saya bilang produk kategorinya, ingat nggak Anda instant noodle itu apa? Anda langsung bilang Indomie. Nah itu namanya top of mind. Tapi kalau kemudian dibantu gitu, selain Indomie di bawahnya apa gitu. Misalnya itu loh yang jumbo itu gitu. Nah itu baru kemudian Anda ingat Sarimi gitu. Yang kriuk-kriuk itu ingat mie sedap gitu. Jadi yang perlu dibantu ini namanya perlu diinfo. Nah, info itu bisa orang, bisa company, bisa slogan, bisa tagline. Nah, itu caranya untuk naik menjadi top of mind. Oke. Berarti itu sama kayak Aqua juga ya, Pak ya, walaupun apapun mereknya tetap aja Aqua disebutnya gitu, Pak. Nah, itu kategorinya karena sudah top of mind, saya nggak ada lawan berpuluh-puluh tahun, dia menjadi generic brand. Jadi semua brand disebutnya Aqua. Itu generic itu menguntungkan dan merugikan. Karena kalau top of mind terlalu lama-lama orang menganggap itu sebagai sebutan kategori. Seperti misalnya, saya minta Indomie, ternyata dikasih mie sedap mau juga. Dikasih Sarimi mau juga. Itu artinya Indomie sudah jadi generic brand. Oh, malah Aqua, jadi kata-kata biasa ya Pak ya? Malah kayak bukan seperti brand gitu. Malah jadi kategori, malah jadi kayak Stabilo juga itu ya Pak ya? Stabilo itu merek, tapi ketika dikasih merek lain Anda mau gitu. Zaman dulu teh botol itu saking topnya menjadi generic name sehingga dikasih teh 2 tang, dikasih semua teh yang dalam botol diterima karena sudah menjadi generic name. Nah ini harus waspada, harus hati-hati. Oh, baik Pak. Nah, saya tuh ya Pak ya sempat lihat nih Pak kalau misalnya di masa-masa saat ini tuh banyak brand yang masih gencar berjualan nih Pak. Terus banyak netizen nih komen kayak, kenapa sih kok di saat-saat krisis seperti ini tapi masih kayak cari cuan gitu. Kenapa masih seolah-olah tuh bisnis itu tuh tidak berempati terhadap kondisi saat ini Pak. Nah sebenarnya nih Pak, saya penasaran kalau dari sisi branding ngegas jualan di saat-saat seperti ini tuh gimana Pak menurut pandangannya Bapak? Ya, jadi kita tetap harus branding tanpa harus ngegas jualan ya. Karena branding itu dengan jualan ada urusannya beda lagi nih. Ya. Karena urusan jualan bukan urusan branding, itu urusan promosi. Ya, jadi tolong dibedakan ini antara promosi sama branding. Kalau branding, apalagi di zaman krisis seperti ini, kita harus melakukan branding yang empati. Contohnya, Malang Strudel itu sekarang mengeluarkan 2 mobil ambulans untuk Malang Raya. Jadi, siapapun yang sakit perlu ambulans diangkut oleh ambulansnya Malang Strudel gratis. Dan rumahnya dikasih disinfektan. Nah, ini adalah yang disebut kita melakukan kegiatan sosial. Ya, untuk menarik simpati masyarakat. Nah, di sini tetap merupakan kegiatan branding, walaupun bentuknya ambulans. Ada hubungannya nggak
ambulan sama Malang Strudel yang jualan oleh-oleh, nggak ada. Nggak ada. Tapi kegiatannya itu membuat dia branding gitu. Nah ini sesuatu yang mesti dilakukan oleh teman-teman. Contohnya krisis tahun 98 itu Bank Mega itu melakukan salawatan. Ada nggak hubungannya antara salawatan sama bank? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Iya. Tapi brandingnya kuat. Artinya pada waktu launching itu tiba-tiba ada seorang haji dari Mataram yang minta segera Bank Mega buka cabang di Mataram karena mau mindahin duitnya dari bank yang biasa ke Bank Mega. Hanya karena salawatan gitu. Jadi walaupun tidak ada hubungannya itu walaupun tidak ada hubungannya itu menjadi terhubung secara emosi. Sama dengan Malang Strudel itu sedang membangun ikatan emosi dengan penduduk Malang. Sehingga nanti begitu COVID ini hilang atau sudah lewat, itu Malang Strudel itu menjadi kuat hubungannya dengan teman-teman Malang. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, Pak. Nah, Pak, misalnya selain melakukan hal-hal yang seperti itu, Pak, sebenarnya apa sih, Pak, konten-konten yang bisa dipublikasikan sesuai dengan branding dan menyesuaikan dengan krisis saat ini, Pak? Apa positioning yang tepat dan konten apa yang seharusnya dibuat, Pak? Kalau positioningnya nggak perlu berubah, ya. Karena positioning itu kan sudah membuat laci di kepala Anda tadi, seperti Mercy. Apakah Mercy berubah ketika positioningnya berubah ketika krisis? Iya. Ya kan, tetap dia akan mengatakan value-nya dia apa, gitu ya. Nah, ini tidak perlu mengubah positioning ketika Anda melakukan branding di zaman krisis. Nah, kalau kita bicara bisnisnya, kalau bisa jadikanlah produk Anda itu substitusi dari produk top of mind atau produk yang premium. Jadi misalnya dulu waktu Krismon itu Indomie saya posisikan untuk penggantinya Bami GM. Jadi nggak perlu ke Bami GM, bisa menikmati mie enak di rumah. Kemudian Extra Joss itu menggantikan Karding Deng, ya seperti itu. Kopiko menggantikan ngopi. Jadi menjadi substitusi dari produk yang minatnya tinggi oleh masyarakat. Gitu. Oke, berarti kayak di breakdown ke bawah lagi, pokoknya dicabangkan lagi gitu ya, Pak ya? Jadi dijadikan substitusi itu pengganti. Ya, produk penggantinya ngopi adalah Kopiko. Produk penggantinya GM adalah Indomie gitu. Ya. Jadi sebagai substitusi. Nah, substitusi ini harus lebih murah. Karena pada saat krisis semua orang berhemat. Oleh karena itu, jadikanlah substitusi produk yang paling mahal. Gitu. Misalnya kalau saya menawarkan Avanza gitu ya. Kalau ada Avanza ngapain beli Mercy? Nah kayak gitu, kira-kira. Toh sampai juga gitu. Jadi sebagai transportasi. Jadi kalau tadinya itu sebagai alat gengsi menjadi alat transportasi. Kembali ke functional benefit, bukan ke emotional benefit. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Nah, tadi ini ada yang ngomong nih, gak bisnis gak makan Mbak, karena kalau masih bisnis kecil masih tempur terus sih. Nah, saya penasaran sih Pak, kan bisnis-bisnis besar yang memang sudah dikenal namanya itu banyak melakukan aksi-aksi sosial, banyak mensubstitusi bisnisnya, dan pokoknya beradaptasi dengan krisis saat ini gitu. Nah, kalau untuk bisnis-bisnis kecil sendiri gimana ya Pak? UMKM ini yang mungkin saat ini sedang survive, dan gimana caranya mereka bisa terlihat gitu Pak di antara bisnis-bisnis memang sudah dikenal ini Pak? Ya, kalau bisnis korporasi itu kan mereka skopnya nasional ya. Skopnya nasional. Sementara kalau UKM itu kan skopnya kan lokal. Ya, jadi kalau Anda bersaing di lokal, Anda pasti menang. Jadi buatlah kegiatan lokal. Malang Strudel itu hanya bikin kegiatan di Malang, meskipun namanya nasional. Gaungnya itu sampai empatinya orang kepada Malang Strudel itu menjadi tinggi. Ya, jadi seperti itu. Jadi UKM itu menjadi juara lokal aja, nggak usah juara nasional. Gitu. Jadi kita harus mengetahui
bahwa kemampuan kita itu ya cuma lokalan aja gitu. Jadi jagoan lokal itu lebih jago daripada yang nasional. Saya pernah menangani tadi penjelasan saya kedengaran nggak itu ya? Tadi sempat nge-pause sebentar, Pak. Mungkin boleh diulang lagi, Pak? Oke. Jadi saya pernah nangani kecap Indofood, kecap ABC juga pernah. Itu nasional dia juaranya, tapi begitu masuk ke Semarang itu kalah sama piring Lombok. Itu adalah produk lokal UMKM. Jadi UKM tetap bisa menang untuk masing-masing wilayah. Ya lokal aja. Mainnya lokal aja. Malah bakso Bengawan yang di Bekasi itu alumni saya, alumni bisa bikin brand, itu malah dia cuma bergerak di RW-nya dia aja. Jadi yang dia sasar hanya RW aja, jadi nggak sampai ke seluruh Bekasi gitu. Jadi cukup RW-nya aja yang dia sasar. Yang dimenangkan tuh lingkupnya dia sendiri gitu ya Pak ya, berarti ya? Betul. Itu kalau UKM itu saya sarankan main lokal aja, jangan main nasional. Oke. Tapi sampai kapan Pak kira-kira UKM itu harus terus locally spreading aja gitu Pak? Apakah kapan dia harus mulai kayak oke, saya harus sudah mulai go national nih kayak gitu? Nah, itu tergantung kemampuan logistik dia. Kalau kemampuan logistiknya dia itu cuma lokal, jangan go nasional, karena pasti kalah sama yang lain. Ya. Misalnya, pakai online, terus kemudian logistiknya nggak bisa ngirim, ya percuma, ya kan? Oke. Jadi kalau UKM mau go nasional, karena namanya ini adalah spreading geografi, maka yang harus ditingkatkan adalah kemampuan dari logistik. Ya, kalau brandingnya bisa nasional, tapi kalau logistiknya tetap lokal, ya nggak bisa. Oke. Sesuai kemampuan dan kapasitas ya Pak berarti ya? Betul. Contohnya gini, kalau Anda punya restoran yang biasanya dine-in, yang dine-in itu pasti lokal. Yang datang ke restoran Anda itu pasti lokal. Ketika orang harus tinggal di rumah, maka dine-in menjadi hilang. Apa yang dilakukan teman-teman? Itu melakukan delivery. Ya kan? Dari dine-in menjadi delivery. Nah, dine-in menjadi delivery ini ada perbedaan di food experience. Ketika dia menikmati makanan di restoran, kondisinya masih panas, masih hangat, masih enak dimakan, karena dari dapur ke meja hanya 7 menit, 5 menit, kan gitu. Tapi kalau ini dikirim setengah jam, atau dikirim delivery 1 jam, maka makanan itu ketika sampai di rumah sudah tidak panas lagi, sudah tidak nikmatnya beda dengan kalau dine-in. Nah ini masalah ketika teman-teman itu melakukan delivery, yaitu yang disebut food holding time atau food shelf time. Ini masalah logistik, apalagi keluar kota. Nah ini harus diperhatikan. Jadi jangan, mau go nasional, logistiknya udah siap belum? Kalau nggak siap, ya jangan. Ya, ada prekondisi juga gitu. Berarti harus sangat mengenali juga ya Pak ya, jangan kayak terus kita pengen, ya udah kita punya bisnis, kita pengen branding bisnis kita sampai ke level ini gitu. Padahal mungkin di selingkup lokal aja mungkin kita juga belum terlalu dikenal ya Pak ya. Exactly. Oke. Nah Pak, ini ada yang nanya nih Pak, apa hal pertama yang harus dilakukan saat saya mau branding UKM biar bisa dikenal? Ya ini kita nggak bahasa lokal aja ya Pak ya. Apa hal pertama yang harus dilakukan Pak? Oke. Di dalam branding atau bisnis pada umumnya, itu ada 5 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, sebelum mulai bisnis atau sebelum mulai branding, Anda harus menentukan dulu passion-nya. Menentukan dulu purpose-nya. Ya. Purpose-nya apa sih bikin bisnis ini?
kalau cuma cari uang, ya udah jadi reseller atau dropshipper aja. Tapi kalau Anda membuat bisnis itu purpose-nya ada tujuannya, apakah tujuannya itu didukung oleh passion-nya? Oke. Misalnya gini, purpose-nya sebagai wasit. Jadi saya itu kepingin jadi wasit. Tapi passion saya itu nendang bola. Bikin goal. Nah ini kan nggak cocok nih antara purpose dengan passion. Disamakan dulu nih purpose sama passion-nya. Ya, purpose-nya lokal, tapi passion-nya nasional. Kan prestasinya otomatis jeblok. Jadi kayak tadi wasit nendang bola itu prestasinya jeblok gitu. Jadi passion-nya ini nasional nih, tapi purpose-nya itu hanya lokal saja. Karena apa? Karena makanannya misalnya khas Madiun, ya, pecel Madiun, tapi passion-nya mau nasional. Nah, orang Madiun yang beredar di seluruh Indonesia ada berapa? Kalau prestasinya nanti jelek, otomatis reputasinya jelek, legasinya juga jelek. Kemudian yang kedua apa, Pak? Ya, tadi itu 5 itu. Jadi 5 langkah tadi itu harus diinikan dulu. Karena kalau kita tahu purpose-nya, kita tahu DNA kita apa. Oh, oke. Menentukan DNA dulu ya, Pak ya? Iya, kalau DNA nggak ketemu, gimana mau branding? Karena brand itu awalnya dari DNA. Oh, oke. Baik, Pak. Tadi kan Bapak bilang tentang passion dan purpose ya, Pak ya. Berarti passion, misalnya kita pengen bikin bisnis yang menguntungkan gitu dan tidak sesuai dengan passion kita, atau kita harus bikin bisnis yang sesuai juga dengan passion dan purpose kita, Pak? Harus sama atau bisa berbeda, Pak? Tergantung. Kalau Anda mau short term, mau bikin bisnis cuma jangka pendek, Anda ikutin passion aja, nggak usah pakai purpose. Oke. Misalnya tahun ini saya mau bisnis fashion, terus tahun depan saya mau bisnis kuliner, tahun depannya lagi mau bisnis restoran, tahun depan lagi mau bisnis kosmetik, teruslah itu bisa tapi jangka pendek. Tapi kalau Anda mau sustain, Anda harus punya purpose. Kalau nggak ada purpose, nggak akan sustain. Oh, berarti itu kayak buat bisnis musiman, passionan gitu ya, Pak ya? Kayak, oh ya udah saya mau bikin bisnis, tapi yang gitu ya. nggak mau yang sampai jangka panjang terus gitu. Nah, oke, Pak. Itu merupakan kelemahan UKM atau kelebihan UKM ya? Gimana, Pak? Gonta-ganti bisnis ini jangka pendek, itu kelemahan UKM atau kelebihan UKM? Nah, itu Pak, kadang-kadang kan mungkin ada UKM yang gonta-ganti bisnis itu mungkin pertama karena mungkin dia tidak menguntungkan. Makanya dia kayak, kayaknya ini harus ganti dulu nih. Atau yang kedua, karena dia memang sudah tidak suka lagi mungkin ya, dia tidak passion lagi di dalam bidang tersebut. Nah, mungkin itu menjadi kelemahan ya, Pak ya? Jadi tapi tergantung juga deh. Kekuatan, karena kekuatannya corporate adalah besar. Ya besar, nasional. Kekuatannya UKM adalah cepat. Ganti jalur itu cepat sekali. Nah, oleh karena itu, di zaman krisis, yang unggul adalah UKM. Karena UKM itu bisa pindah jalur cepat sekali. Tadinya fashion, terus bikin masker. Ya, tadinya restoran, terus bikin frozen. Itu cepat sekali dia pivotnya. Jadi, ini yang ditakuti oleh korporat sebetulnya. Oh gitu. Ya, makanya saya, benar-benar Pak. Nah, saya tuh sempat baca juga sih Pak, katanya kalau yang pada tahun 98, yang pada tahun 2008 apa ya, itu kan UKM sempat, ekonomi sempat krisis, tapi UKM tetap maju nih Pak. Nah, saya juga sempat dengar tapi kalau di tahun ini UMKM persenan bertahannya tuh tidak terlalu besar gitu Pak. Ya. Tahun ini yang switch banyak. Jadi demi atas nama survival, mereka rela pindah jalur. Ya, yang tadinya jualan fashion, sekarang jualan masker. Malah ditambah sanitizer gitu ya. Karena apa? Karena itu demand-nya lagi tinggi. Nah, yang perlu kita pahami adalah krisis itu sendiri apa. Jangan sampai kita bilang krisis terus takut.
masuk fear zone. Jangan sampai seperti itu. Karena krisis itu dalam bahasa Cina-nya atau bahasa Inggrisnya dulu ya, definisinya adalah unstable condition, impending decisive change, moving towards betterment or the worse. Keadaan yang tidak stabil ya, mengandung perubahan yang mendasar untuk lebih baik atau lebih buruk. Jadi kata kuncinya adalah keadaan yang tidak stabil. Ya, ini adalah krisis. Kalau chaos itu keadaan tidak menentu. Ada bedanya nih. Jadi kalau kita bahas saat ini, kita itu sebetulnya kondisinya krisis atau chaos. Itu dulu. Oke. Katakanlah krisis, kita sepakat krisis ya. Kondisi tidak stabil. Ini bedanya gini. Kalau krisis itu ibaratnya gini. Kapal terbang lagi jalan, terus tidak stabil. Goyang karena ada turbulence, ada angin. Tapi masih jalan. Itu krisis. Kalau chaos, ini pesawat jadi jalan. Ada yang cepat malah ya. Terus ditutup, harus berhenti. Ya ini namanya chaos. Chaos. Ya, berarti krisis itu banyak yang ambruk karena di stop oleh pemerintah dalam rangka untuk menahan penyebaran COVID ini kan. Jadi karena di stop dia langsung ambruk. Dibikin bangkrut istilahnya kalau Iya. Nah, jadi katakanlah kita pakai istilah krisis saja ya. Jadi ini keadaan tidak stabil aja. Oke. Keadaan tidak stabil mengandung perubahan yang mendasar. Nah, kita belajar dari teman-teman kita yang asalnya dari mainland. Jadi ketika bangsa Cina itu berdagang dengan Nabi Muhammad pun pada waktu sebelum di 1.500 tahun yang lalu, itu mereka menggunakan istilah Weiji. Weiji itu adalah Weijiang, artinya bencana. Jiwi adalah kesempatan. Jadi teman-teman di mainland ini percaya bahwa setiap bencana itu membuka kesempatan baru. Setiap bencana itu memberikan kesempatan baru kepada kita sebagai orang bisnis. Jadi kalau bahasa anak sekarang, derita lu rezeki gue. Ini adalah banyak kemudian yang dipakai oleh para teman-teman pebisnis. Kita cari yuk masalah apa sih konsumen di sekitar kita ini. Masalahnya dia itu rezeki kita kasih solusinya. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa juga bahwa agama Islam juga mengajarkan fa'inna ma'al yusri yusran, inna ma'al yusri yusran. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau kita menggali di dalam kesulitan itu, akan terjadi kesempatan-kesempatan yang kita bisa dapat. Oleh karena itu, kalau banyak orang yang melihat krisis sebagai ancaman, ini justru melihat krisis sebagai kesempatan. Ya, banyak pengusaha yang kaya karena krisis, dia nunggu krisis, kalau perlu dia ciptakan sebuah bencana. Misalnya barang dibikin kosong di pasar. Ya, kayak Nescafe ini kosong di pasar. Besok naik harga, Anda tetap beli. Baik. Ya. Buat bikin dalgona ya, Pak? Dalgona. Nah, pertanyaan ada yang nanya tadi, ini dosa apa enggak, Pak, ini? Enggak lah. Karena bahkan fa'inna ma'al yusri yusran, inna ma'al yusri yusran itu dikatakan dalam ayat itu bahwa di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau Anda menolong orang keluar dari kesulitan, itu enggak dosa. Meskipun terjadi transaksi. Itu sih. Oh, keren banget sih Pak itu. Berarti di dalam kondisi ketidakpastian ini, uncertainty ini berarti kita harus tetap nyari solusi ya Pak ya? Harus. Cari solusi dan... Perintah Allah loh itu. Benar. Ya, tapi memang ya, sebuah bisnis yang berhasil adalah mereka yang memberikan solusi ya Pak ya? Itu satu sisi ya. Nah, kalau brand, itu tidak mencari masalah. Brand tidak mencari masalah. Pegangan brand adalah perilaku. Kalau pegangan marketing adalah masalah. Masalah lu rezeki gue, itu marketing. Tapi kalau brand, perilaku lu itu
menjadi brand gue. Oh, oke, Mengapa? oke, oke. Mengapa? Kenapa, Pak? Mengapa? Kalau masalah menjadi, kalau kita kasih solusi terhadap masalah, begitu dikasih solusi masalahnya hilang, masih beli nggak? Masih? Enggak kan? Karena masalahnya udah selesai. Oke. Misalnya Anda luka, kasih obat merah, sembuh. Beli obat merah lagi nggak? Oh, enggak. Oh ya. Enggak beli lagi sih, Pak. Berarti, Ya. berarti bisnis berangkat dari masalah itu tidak dijamin kontinuitasnya atau tidak dijamin sustainability-nya. Nah, kalau berangkat dari perilaku, itu pasti terjamin. Contohnya gini, perilaku habit saja. Habit. Apakah Anda punya habit sarapan? Punya? Nah, berarti kalau saya kasih produk untuk sarapan, Anda akan makan sarapan setiap kali, akan beli lagi, ya kan? Apakah Iya, Pak. Anda punya habit bangun pagi? Punya, Pak. Nah, kalau bangun pagi itu bukan habit, itu ritual. Ritual itu artinya habit yang tidak pernah absen dilakukan. Karena begitu Anda absen bangun pagi, hari ini kita nggak ketemu. Oke. Jadi pegangan brand itu adalah pada ritualnya setiap orang. Orang mandi setiap hari menjadi ritual. Makanya Unilever produknya ada di situ semuanya. Makan itu ritual setiap orang. Ya. Makan siang ritual setiap orang. Sholat itu ritual setiap orang. Kalau saya jualan coklat, ya, saya mau kaitkan dengan sholat, boleh nggak? Mungkin bisa, Pak. Boleh nggak itu, Pak? Secangkir coklat sehabis sholat. Maka orang setiap kali habis sholat, dia minum secangkir coklat. Kalau pagi, coklat panas. Kalau siang, coklat dingin, ya. Kalau sore, asar, es coklat, gitu. Tapi pasti dikonsumsi 5 kali sehari. Oke. Ya kan? Karena itu sudah menjadi ritual. Sama dengan ngopi. Kopi kok gantinya ngopi, itu berangkat dari ritual orang ngopi. Kalau nggak ketemu kopi, ada kopi kolo, kan gitu ya. Iya. Tetap Dulu akan saya juga ngopi. pernah bikin, iya, enggrang, sarapan kedua, itu saya kaitkan sama ritual sarapan. Jadi, untuk brand, untuk melekat di kepala itu, paling mudah menggunakan perilaku atau ritual. Apakah itu menjadi masalah? Bukan masalah, karena itu sesuatu yang setiap hari dilakukan. Apakah ada masalah? Nggak ada. Ada masalah, nggak ada masalah, ngopi dia. Saya mau tanya, kalau Anda ngopi, kalau misalnya Anda ngopi, apakah begitu COVID-19 ini Anda nggak ngopi lagi? Enggak, Pak. Tetap kopi, Pak. Kan? Iya. Nah, demikian juga orang merokok, gitu ya. Ada nggak ada COVID, ngerokok jalan terus. Gitu. Ya. Ini, bedanya antara marketing sama brand. Jadi tugasnya beda-beda nih. Ya. Jadi kalau brand, ini tolong dicatat ini teman-teman ya. Kalau brand itu tujuannya adalah masuk ke dalam evoke list dari benak masyarakat. Nggak peduli dia beli sekarang, besok, atau lusa, nggak peduli. Yang penting merek gua nangkring di kepala lo. Oke. Kalau marketing itu ngumpulin orang yang butuh untuk dibikin ingin. Ya, ingin membeli. Jadi nanti jawabannya gini, iya Pak, saya memang butuh dan saya sudah ingin, tapi uangnya belum ada, nanti kapan-kapan saya beli. Itu marketing dan selesai. Nah, untuk membeli hari ini, itu tugasnya siapa? Tugasnya selling. Ya. Selling itu membuat yang tadi sudah branding, tadi sudah ada demand, itu untuk membeli hari ini, tugasnya selling. Menggunakan 5 kata. Baru, bonus, cashback, sama cicilan. Saya ulang ya? Iya Pak. Saya ulang ya, tadi kan terputus. Selling itu menggunakan baru, kata baru, kemudian bonus, hadiah, kemudian
diskon, cashback, sama cicilan. Baik, ada baru, bonus, diskon, cashback, dan cicilan. Harus mengandung itu ya, Pak ya? Bisa Ya, mengandung karena itu kalau maksudnya? ya kalau tadinya Anda di rumah televisi masih baik-baik saja kan gitu ya. Terus begitu sampai di mall, Anda lihat ada televisi dikasih diskon 50%, nah Anda beli. Atau ada televisi cicilan 5 tahun tanpa bunga, Anda beli kan gitu. Ya, jadi membuat menarik yang tadinya mau dibeli 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi, itu menjadi hari ini, itu tugasnya sales. Berarti ini lebih kayak gimana caranya biar orang mau beli sekarang gitu, urgensinya ya Pak ya? Ya, betul. Urgensinya diciptakan dengan hadiah misalnya. Oke Pak. Nah nih Pak, ada yang tanya nih Pak, Bi, duluan menangin pasar atau branding dulu Pak? Oke, ini yang nanya UKM apa korporat nih? Kayaknya UKM ini Pak. Kalau UKM itu bisa barengan ya. Karena apa? UKM itu kan ahli bikin produk ya. Oke, kalau produknya makanan, buatlah makanan yang enak. Karena begitu gigitan pertama enak, itu brandnya langsung nempel. Jadi kalau gigitan pertama enak, maka brandnya langsung nempel. Kalau kemudian gigitan pertama nggak enak, orang berhenti makan, brandnya nempel tapi masuk ke brand health, dilupakan orang. Karena apa? Terkenal tidak enak. Gitu. Jadi branding itu bukan dengan iklan, tidak perlu duit. Branding itu dimulai gigitan pertama untuk makanan. Oh, oke. Berarti itu hal Demikian yang juga, oke. demikian juga dengan ini night cream. Begitu pakai night cream, besoknya jerawatan dibeli lagi nggak? Enggak, Pak. Enggak, dilupakan kan? Nah itu. Iya, betul. Jadi yang pertama, bikin brand untuk UKM, pesan saya adalah cinta pada gigitan pertama. Wow. Ciptakanlah cinta pada gigitan pertama. Berarti itu lebih kayak apa ya, Pak? Secara natural ya, orang yang akan merasakan gigitan pertama yang memang menyenangkan, yang memang enak, itu tuh akan kembali lagi ke produk itu ya, Pak ya, tanpa kita perlu mengusahakan. Betul. Nah, supaya gigitan pertama ini terasa enak, Anda perlu persiapan. Ya. Persiapkan untuk mempersiapkan pertemuan pertama antara produk Anda dengan konsumen Anda. Ini yang jangan dilupakan orang nih. Oke. Dilupakan orang. Jadi contohnya gini, Mbak siapa namanya? Dina. Saya Mbak Dina, Pak. Nah, Mbak Dina. Ya. Pertama kali Anda diapelin sama cowok, apa yang Anda lakukan? Bingung, Pak. Bingung saya mau pakai baju apa nih, gitu. Exactly. Jadi begitu janjian jam 7, jam 1 udah mandi. Iya, Pak. Baju dikeluarin semua, coba-coba kan gitu. Sampai keringetan jam 5 mandi lagi kan gitu. Terus pakai make up, pakai lipstick merah, terlalu berani, biru, terlalu adem gitu ya. Akhirnya Anda membuat persiapan yang begitu merepotkan sebelum pertemuan pertama. Yang saya tanyakan kepada teman-teman UKM, apa yang sudah Anda lakukan, persiapan apa yang sudah Anda lakukan untuk mempersiapkan pertemuan pertama antara produk Anda dengan konsumen Anda. Ini yang tidak pernah dilakukan. Ya, karena yang masuk ke dalam mulut itu makanannya, tapi rasa itu masuknya ke dalam otak. Kesan itu masuknya ke sini. Makanan masuk ke mulut, kesannya masuk ke otak. Nah, kesan itu harus diciptakan. Misalnya lagunya di restoran itu lagunya dibikin romantis gitu ya. Karena produknya produk romantis. Atau lagunya dibikin, suasananya dibikin ceria karena produknya itu membuat gembira gitu ya.
Nah, ini perlu dilakukan. Nah, kalau cuma dicul begitu aja, ya namanya kalau kambing dilepas di padang rumput, gendut ya. Ya. Kalau produk dilepas di pasar ya tanpa ada persiapan ya hancur lah. Ya Gitu benar-benar ya. benar. Karena kesan pertama adalah yang menentukan segalanya, Pak. Benar, Pak? Iya, pertemuan Kesan pertama pertama itu menentukan menentukan segalanya. menentukan Nah, segalanya. Kalau kesan pertamanya hancur, udah deh, Pak. Lupa ya, Pak ya. betul. Nah, pertanyaan saya, ketika cowok yang ngapelin Anda pertama itu, apa yang dia persiapkan? Dia harus dandan kayak apa mungkin. Dia harus wah, mulutnya harus wangi gitu kali, Pak ya. Iya, Pakai betul. bawa motor apa gitu jangan. Tadinya biasa pakai jeans, ini pakai kain celana kain. Celananya cheese, Biasa iya. pakai t-shirt, pakai jas gitu ya. Jadi Iya, Pak. impresi itu pertama. Impression itu penting. Ya. Impresi pertama itu yang membangun brand. The first Oh, benar. impression itu membangun brand. Jadi yang perlu diingat adalah there is no second impression. Sorry, there is no second first impression. First impression cuma sekali. Kesan itu cuma pertama itu cuma sekali. Yang kedua sudah biasa. Jangan membuat kesalahan pada kesan pertama. Nah, oke. Wah, keren banget tuh, Pak. Jangan pernah buat salah pada kesan pertama. Oke, jadi untuk membuat itu berkesan, emang harus juga diusahakan kualitasnya yang terbaik ya, Pak ya, dipersiapkan dengan sangat-sangat bagus ya. Kalau misalnya mau Ya. kesan pertama tapi tidak berusaha dengan semaksimal mungkin ya, sama aja ya, Pak ya, berarti ya. Oke, produknya ini ibarat cewek udah cantik nih ya, ceweknya Ya, udah cantik, tapi tidak berkarakter, tidak punya personality, hambar juga kan. betul. Nah, oleh karena itu, brand itulah yang menentukan personality, yang menentukan karakter, yang menentukan positioning daripada pertemuan pertama itu. Nah, Pak, untuk menentukan karakter bisnis, menentukan bisnis kita ini mau dipandang orang seperti apa kan kayak gitu ya, Pak ya. Itu tuh kita harus nurutin nggak sih, Pak? Harus nurutin apa yang dimau pasar nggak sih? Atau kita bikin aja sekreatif mungkin gitu? Kayak gambling Jadi aja begini gitu, ya, kita mau bikin branding apa? gini ya, kalau teorinya selalu mengatakan apa kemauannya pasar, apa keinginan pasar kita ikutin. Ya. Ya, betul. Itu adalah apa namanya? Itu adalah teorinya ya. Jadi pasar mau apa, kita sediain apa. Tapi pada prakteknya nggak pernah begitu. Selama 50 tahun saya berpraktek, 99% klien datang ke saya sudah punya produk. Tanpa melakukan riset, apakah ini konsumen suka apa nggak suka. Jadi, dibebankan kepada Pak B agar supaya apa namanya konsumen bisa menerima produk ini. Maka konsepnya saya berangkat dari produk, tapi produk itu kemudian disesuaikan dengan perilaku. Jadi misalnya gini, ini roti untuk sarapan. Sarapan perilaku kan? Ya. Rotinya biasa. Ini roti yang untuk sarapan atau roti yang untuk me time atau roti untuk yang jomblo. Nah, jadi kita harus menciptakan produk kategori baru karena produknya sudah ada. Itu beratnya saya ketika bekerja di situ. Kalau teman-teman UKM mah gampang ya, pasar tetangganya butuh apa, sediain aja itu. Gitu. Oke, Pak. Pak, ini sepertinya kita waktunya udah hampir habis, Pak. Jadi mungkin Pak Abi boleh memberikan beberapa